Suatu malam, seorang pengendali tanah berusaha melarikan diri dari prajurit negara api yang menginginkan sesuatu darinya. Melihat ada rekannya berada di ujung gang, si pria kemudian melempar gulungan itu dan menyuruh rekannya untuk menyerahkannya kepada raja, sekaligus memberitahunya bahwa perang besar akan segera terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, si pria berusaha melawan prajurit api. Tapi apalah daya, karena kalah jumlah, si pria pun kalah dan langsung dibawa ke hadapan raja. Di sana, si pria bilang bahwa setelah gulungan itu sampai kepada Raja Tanah, maka mereka akan memanggil negara elemen lain untuk meminta bantuan. Tapi ternyata, hal itulah yang diinginkan oleh sang raja. Dia berencana mengumpulkan semua elemen dan memusnahkannya. Karena di antara mereka ada satu orang yang akan menghalangi negara api. Dan dia adalah Avatar. चारों तत्वों को अपने नियंत्रण में रखने की तत्वों का अगला महारथी. Air, tanah, api, dan udara. 4 elemen dari 4 negara yang berbeda ini pernah hidup rukun selama ribuan tahun karena adanya sang Avatar. Orang terpilih yang mampu menguasai ke-4 elemen dan melindungi keseimbangan antar bangsa. Saat Avatar meninggal, mereka akan terlahir kembali ke tubuh lain dalam siklus reinkarnasi. Tapi sejak kematian Avatar terakhir, reinkarnasi barunya tak kunjung muncul. Oleh sebab itulah Raja Api, pemimpin dari negara api, melancarkan serangan membabi buta untuk menaklukkan dunia. Berawal di kuil udara selatan, seorang bocah pengendali udara bernama Aang dipanggil oleh Biksu Gatso karena Aang ketahuan bolos latihan. Hari itu Aang beralasan bahwa apa yang diajarkan oleh Biksu Sutop sudah ia kuasai, dan kalau diulang-ulang terus akan terasa membosankan. Mendengar itu, Guru Gatso pun membantah, walaupun Aang lebih unggul dibanding murid yang lain, Aang harus tetap belajar, karena jika dia bolos, suatu hari nanti Aang pasti akan menyesal. Karena latihan di hari itu sudah selesai, Gatso menyuruh Aang untuk membantu yang lain mempersiapkan acara festival komet besar, di mana festival ini akan dihadiri oleh para pengembara udara dari kuil yang lain. Ketika Aang pergi bersama teman-temannya, biksu lain menghampiri Gatso dan mengajaknya untuk mengikuti rapat bersama para dewan. Pada rapat itu, Gatso berkata, walaupun Aang adalah murid yang paling unggul dan mampu memperoleh tato masternya lebih cepat dari yang lain, dia meminta pertimbangan dari para dewan untuk jangan memberi beban ini pada umurnya yang masih 12 tahun. Apalagi Aang belum mempelajari semua elemen yang ada. Namun karena situasinya negara api diketahui akan melakukan serangan besar, Aang harus tahu akan jati dirinya, di mana dia adalah sang Avatar dan dunia sedang membutuhkannya. Di sini, dewan yang lain sangat paham jika bocah 12 tahun pasti akan merasa kesulitan mengemban tugas ini. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aang akan tetap menjadi Avatar yang harus menyeimbangkan dunia ini, dan dia harus berangkat untuk latihan pengendalian elemen lain sebelum negara api datang menyerang mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Gyatso mengajak Aang ke kuil di mana ada patung Yang Cheng, pengendali udara terakhir mereka yang menjadi Avatar. Gyatso berkata sepeninggal Yang Cheng, muncul Avatar lain yang mana mereka adalah Kuruk dari suku air, Kyoshi dari kerajaan tanah, lalu Rohku dari negara api. Dan Avatar berikutnya muncul dari pengendali udara, di mana Aang adalah Avatar tersebut. Awalnya Aang menolak, bahkan kalau bisa ambil saja semua kelebihan yang dia punya, asalkan dia tetap menjadi orang biasa yang tidak akan pergi kemana-mana dan selalu menjadi teman setia Gyatso. Tapi karena kenyataannya dunia sedang membutuhkan dirinya, Aang berusaha untuk menerima takdirnya itu, dan akan pergi melakukan latihan elemen yang lain. Malam itu tentu saja Aang tidak bisa tidur. Dia kemudian keluar dari kuil untuk menenangkan dirinya, sampai kemudian seekor bison terbang yang sudah menjadi temannya sejak lama datang untuk menemani Aang. Seakan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Aang,
apa mengajak Eng untuk pergi jalan-jalan sebentar, tanpa tahu kalau di bawah sana raja dan pasukan negara apinya sudah tiba untuk melakukan penyerangan besar kepada para pengendali udara. Ketika kekacauan ini mulai terjadi, para biksu berusaha untuk mengalahkan prajurit negara api. Sedangkan Gyatso membawa anak-anak menuju kuil yang Chen untuk bersembunyi di sana. Sayangnya usaha mereka gagal gara-gara fenomena hujan komet yang sedang terjadi. Malam itu kekuatan elemen api menjadi jauh lebih besar, sehingga yang terjadi adalah semua pengendali udara tewas, termasuk Gyatso dan anak-anak yang sedang bersembunyi di dalam kuil. Sedangkan Eng yang ada di luar sana terjebak badai lalu menghilang setelah membuat ledakan yang sangat besar. Shin kemudian beralih kepada Katara, seorang pengendali air terakhir di Teluk Serigala yang sedang mencari ikan bersama sang kakak yang bernama Sokka. Sokka ini adalah seorang pemimpin yang menggantikan sang ayah di sukunya. Dan sebagai seorang pemimpin, Sokka berusaha untuk melindungi tempat tinggalnya dari negara api, terutama Katara, karena dia adalah pengendali air terakhir. Hari itu saat Sokka menyuruh Katara untuk mendayung perahunya lebih cepat, arus besar tiba-tiba datang dan menyeret mereka ke suatu tempat aneh dengan bola es besar yang membuat Katara sangat penasaran. Mencoba untuk tidak peduli dengan benda aneh di depannya itu, Katara membantu sang kakak untuk mendapatkan perahu mereka yang mulai hanyut. Tapi, ketika dia sedang berusaha menggunakan kekuatannya, bola es itu tiba-tiba retak dan meledak hingga mengeluarkan pancaran cahaya yang menembus langit. Tepat setelah hal itu terjadi, seorang bocah muncul dan sudah dipastikan bahwa dia adalah Eng. Tidak tega melihat keadaan Eng, Katara pun memutuskan untuk membawanya pulang ke desa. Awalnya hal itu ditentang oleh Sokka, karena mereka belum tahu siapa bocah itu. Namun, karena Eng hanyalah anak kecil yang butuh pertolongan, Sokka pun akhirnya mengizinkannya. Sampai di desa, Grand langsung memeriksa keadaan Eng, dan ia pun baru tahu bahwa Eng adalah pengendali udara terakhir, karena kini para pengendali udara sudah lama punah. Di waktu yang sama dan di sisi yang lain, tepatnya di kapal milik Pangeran Zuko, putra dari Raja Sozin. Pangeran Zuko meyakinkan sang paman Iroh bahwa dia telah melihat kilatan cahaya dari kutub selatan dan dia yakin bahwa cahaya itu pasti berasal dari Avatar. Paman Iroh sempat meragukan Zuko, tapi karena Zuko sangat yakin, dia akan tetap pergi ke kutub selatan menangkap sang Avatar dan mendapatkan haknya menjadi putra mahkota kerajaan api. Singkat cerita, Eng akhirnya sadar dan dia bingung kenapa dia bisa berada di tempat itu. Apalagi saat Appa tidak berada di sisinya. Untunglah setelah memanggilnya beberapa kali dan juga membunyikan peluit khusus, Appa muncul dan membuat Sokka serta suku air selatan ini takjub karena baru pertama kalinya mereka melihat bison yang bisa terbang. Eng kemudian menceritakan apapun yang dia ingat dimulai dari mana dia berasal, sampai kapan terakhir kali dia keluar hingga badai besar menjebaknya. Dari cerita itu, Grand pun baru sadar kalau Eng ini adalah Avatar yang sudah lama menghilang. Dia lalu bercerita bahwa pengendali udara sudah lama punah dan kuil selatan tempat tinggal Eng lah yang pertama kali runtuh. Selain itu, komet besar terakhir kali terlihat 100 tahun yang lalu. Eng sudah terjebak di dalam bola esnya selama 100 tahun. Mengetahui bahwa bocah itu telah kehilangan keluarganya, Katara pun berusaha untuk menenangkan Eng. Katara juga memberitahu bahwa dirinya paham apa itu rasanya kehilangan orang-orang yang disayangi. Karena saat desanya diserang habis-habisan oleh negara api beberapa waktu yang lalu,
Ibunya meninggal dunia demi melindungi Katara. किसी को नहीं छोड़ा। Sedangkan sang ayah tak pernah kembali setelah pamit pergi untuk memburu para pengendali api. उनसे मिलने जाता था। Karena dirinya adalah seorang pengendali air terakhir, Katara pun mengajak Aang ke suatu tempat untuk menunjukkan kekuatannya yang masih tak seberapa itu. Secara terang-terangan Katara memberitahu Aang bahwa ia tak bisa melatih kelebihannya ini, karena Sokka selalu melarangnya dan alasannya cuma satu, agar Katara tidak terdeteksi oleh negara api yang berpotensi membunuh Katara seperti mereka membunuh pengendali air yang lain. Mendengar itu, Aang sedikit membagi ilmunya saat belajar dulu, di mana energi dan keseimbangan adalah kunci pengendalian elemen. Langkah selanjutnya adalah merasakan energi di sekitar kita untuk mencapai keseimbangan, hingga pengendalian elemen bisa dilakukan dengan sempurna. बस ध्यान लगाती रहो। Tapi di waktu yang sama, Katara syok karena melihat kapal negara api datang mendekati tempat tinggalnya. Katara dengan cepat menemui Sokka untuk memberitahu kedatangan negara api, dan ternyata Sokka sudah mengetahuinya lebih dulu. Lalu di sini Katara bertanya-tanya, kenapa negara api datang lagi? Dan pertanyaan itu pun dijawab oleh Grengren, bahwa alasannya adalah karena ada avatar di antara mereka. Mengetahui itu, Sokka berniat menyerahkan Aang kepada Pangeran Zuko agar masalah cepat selesai, tapi Katara mencegahnya. Dia berkata, tugas pemimpin itu bukan hanya mencari makan, tapi juga melindungi mereka yang tak bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Aang adalah harapan bagi dunia yang harus mereka jaga sampai Aang menguasai takdirnya sebagai seorang avatar. Merasa apa yang dikatakan oleh Katara itu ada benarnya, Sokka memberanikan diri untuk keluar dan menghadapi Pangeran Zuko. Di sana dia mengajak Pangeran Zuko untuk duel 1 lawan 1. Tapi karena dia bukan pengendali elemen, tentu saja Sokka kalah telak dan hampir dibunuh oleh Zuko. Sampai akhirnya Aang datang menolongnya. Secara terang-terangan, Aang menunjukkan bahwa dirinya adalah The Last Airbender, atau pengendali udara terakhir dan juga avatar yang dicari-cari oleh Zuko selama ini. Karena tidak mau desa Katara hancur seperti dulu, Aang sengaja menyerahkan dirinya kepada Zuko, lalu mengucapkan terima kasih kepada Sokka dan Katara karena sudah menolongnya. Setelah penangkapan itu, Katara yang tidak terima mengajak Sokka untuk menyelamatkan Aang. Di waktu yang sama, Sokka tiba-tiba menyuruh rekannya untuk memperketat penjagaan dan juga lebih giat untuk berlatih. Ternyata Sokka menyerahkan tugasnya sebagai pemimpin kepada rekannya itu, lalu mengajak Katara untuk menyelamatkan sang avatar dari Pangeran Zuko. Sementara itu di penjara kapal, Paman Iroh menyambut kedatangan Aang, serta memperkenalkan dirinya sebagai putra Raja Api Azulon. Di sana, Iroh juga menjawab pertanyaan Aang, kenapa negara api melakukan perang ini. Iroh menjawab bahwa mungkin sudah seperti takdirnya negara api untuk menyebar dan melahap seperti api. Alasan lainnya karena negara api yakin dunia ini hanya akan stabil bila berada di bawah rezim mereka. Tanpa disadari, Aang diam-diam mengambil kunci penjara karena berniat untuk melarikan diri. Saat yang bersamaan, Katara dan Sokka juga sudah siap untuk melakukan perjalanan dan mereka akan pergi dengan terbang menunggangi Appa. Berhasil keluar dari penjara, Aang yang berusaha menghindari penjaga tidak sengaja masuk ke kamar Pangeran Zuko. Di sana dia melihat buku pangeran yang berisi semua info tentang avatar. Maka dari itu Aang pun langsung mengambilnya, lalu mengambil tongkat dan kabur dari kapal dan terbang dengan tongkatnya itu. Tidak mau apa yang sudah didapatkannya pergi, Pangeran Zuko dan prajuritnya berusaha menyerang Aang, hingga dia terjatuh dari ketinggian. Tapi, belum sempat Aang menyentuh air, Sokka dan Katara datang menolong bocah itu dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Aang pun berterima kasih kepada Katara dan Sokka. Tapi karena mereka tak bisa kembali ke desa, Aang pun mengajak mereka ke kuil udara selatan untuk melihat keadaannya sekarang.
Sampai di sana, Aang tidak pernah menyangka bahwa tempat tinggalnya dulu sudah hancur dan yang tersisa hanya bangunan kuilnya saja. Selain itu, emosinya juga langsung tidak terkendali saat melihat kerangka tubuh biksu Gyatso. Tapi setelah Aang mengingat kalimat terakhir guru Gyatso sebelum perang itu terjadi, sekaligus mendengar panggilan dari Katara, secara perlahan-lahan Aang pun berhenti dan menangis di pelukan Katara. Setelah emosinya kembali stabil, Aang sadar kalau saat perang itu terjadi, para biksu telah berusaha untuk melindunginya. Agar kematian mereka tidak sia-sia, Aang memutuskan untuk memenuhi keinginan mereka, yaitu berlatih dan menguasai pengendalian elemen lain agar keseimbangan dunia kembali pulih. Dan Avatar episode 1 pun selesai. सिर्फ शुरुआत है